Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu paten banget. Banyak yang menyangka kamu cupu, ternyata Oke, Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capricorn, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Explorer of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Temperance. Kartu ketiga, di sini kita punya Seven of Cups. Kartu keempat, di sini ada Ace of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Six of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Wheel of Fortune. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Swords. Oke. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Paten banget. Banyak yang menyangka kamu cupu, ternyata ... Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Three of Swords. Nah, di sini tergambar jelas ya, bahwa ini adalah kesakitan, kekecewaan, kegelisahan, yang sifatnya hanya sementara. Di balik ini semua akan ada kebahagiaan, akan ada rasa nyaman, bahkan akan banyak hal-hal baik yang bisa bermanfaat bukan untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Nah, apa arti dari kartu ini? Yaitu mungkin ya selama ini kamu memang telah banyak mengalami yang namanya hal-hal, situasi-situasi, keadaan-keadaan yang di luar ya dari prediksi kamu, yang di luar dari keinginan kamu. Ya. Karena selama ini kamu orangnya sangat melihat, memahami, menilai. Ya, dan kamu tidak pernah sombong, tidak pernah tinggi hati. Ya. Jadi di saat ada sebuah kejadian, sebuah komunikasi, kamu coba memahami dengan sangat baik. Kamu coba untuk berbaik sangka terhadap segala hal. Dan kamu mencoba untuk menjadi pribadi ya, yang selalu menerima, yang selalu bisa memaklumi. Ya. Di saat kamu berkomunikasi ataupun berkegiatan dengan orang-orang. Nah, sehingga ya, sikap baikmu ini disalahartikan. Kebaikanmu justru malah dimanfaatkan. Keluguanmu, ya, karena kamu ingin mencoba memahami, mencoba menilai dengan seksama, makanya kamu coba turutin permainan mereka. Nah, inilah yang mereka manfaatkan, sehingga ada orang-orang ya yang selalu menilai kamu cupu, kamu lugu, kebaikanmu dimanfaatkan. Justru mereka nggak tahu ya, yang kamu lakukan ini ya mungkin bodoh di mata mereka, tetapi yang kamu lakukan adalah kamu ingin benar-benar mampu menilai karakter mereka, melihat bagaimana prinsip mereka di dalam menjalankan komitmennya. Nah, di saat kamu ketahui dengan sangat jelas, kamu lebih tahu nih, mana orang yang lebih pantas, mana orang yang lebih cocok, dan mana orang-orang yang tidak cocok dan tidak pantas untuk berkegiatan bersama dirimu. Dan alhasil apa? Kamu benar-benar bisa melangkah dengan sangat baik.
Kamu tata semua kegiatanmu, kamu pakai, kamu gunakan, ya. Kamu kerjasama dengan orang-orang yang memang bisa bekerja sama dengan dirimu, yang seide, sevisi, satu gagasan dengan dirimu. Dan ini benar-benar membawa perubahan besar pada kegiatanmu. Ada kemajuan-kemajuan, ada peningkatan kehidupan, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk mereka-mereka yang ikut bekerja sama dan berkegiatan bersama dirimu. Nah, dari situlah mereka yang dulunya selalu menganggap kamu bodoh, memanfaatkan kebaikanmu, menganggap kamu cupu, nggak bisa apa-apa. Nah, ternyata mereka saat ini barulah berpikir, ternyata kamu adalah suhu, ternyata kamu adalah pemain yang berkualitas, jauh di atas rata-rata, jauh di atas mereka. Nah, jadi ini kejadian memang akan paten banget ya. Akan ada kejadian yang luar biasa. Nah, dari situlah mereka mulai ya ingin berteman, ingin bersahabat secara tulus. Nah, sedangkan mereka-mereka yang menilai kebaikanmu, kejujuranmu, keluguanmu ya sebagai sikap yang tulus, nah mereka-mereka lah yang berhasil ya juga bisa ikut mengembangkan kehidupan mereka. Nah, jadi nggak sepantasnya kita ya memperalat, mempergunakan ya kebaikan, ketulusan orang lain terhadap kita. Justru ini akan membuat sebuah ya kejadian yang tidak biasa akan bisa menimpa kita. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Explorer of Swords. Nah, benar kan? Jadi ini menggambarkan sikapmu. Kamu adalah seorang yang dinamis, seorang yang ingin selalu berkembang, bertransformasi, menjadi lebih baik daripada daripada dirimu di hari kemarin. Nah, jadi sikap yang dinamis inilah yang membuat kamu benar-benar bisa beradaptasi, bisa bertumbuh, bisa berkembang dari setiap situasi dan keadaan. Ya, dan juga kamu orangnya sangat luwes, ya, nggak kaku, ya. Di saat kita bercanda, ya bercanda. Di saat serius, ya serius. Tetapi kenapa justru kebaikanmu, kejujuranmu, keluguanmu dipermainkan, diperalat oleh orang-orang ini? Nah, inilah yang menandakan kualitas mereka memang jauh di bawah kamu. Mereka orang yang negatif, orang yang toksik, orang yang selalu menganggap kebaikan, ketulusan orang lain itu sebagai sebuah kebodohan yang bisa mereka permainkan, yang bisa mereka peralat, padahal mereka nggak tahu. Orang yang seperti ini justru dia lebih ingin melihat dan menilai bagaimana karakter seseorang. Nah, inilah yang kamu lakukan. Dan akhirnya keadaan berbalik. Saat ini mereka yang justru ingin dekatin kamu, ingin bekerja sama, merubah sikapnya, merubah perilakunya. Tetapi kamu sudah tahu nih batasannya. Sudah tahu bagaimana cara menghadapi, cara menyikapi, cara ya menilai seseorang ini pantas atau belum pantas untuk bekerja sama, untuk berkegiatan bersama-sama dirimu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Temperance. Nah, Temperance adalah keseimbangan, ya. Keseimbangan, keselarasan, kamu mampu letakkan segala sesuatunya di waktu, di tempat, dan porsi yang tepat. Ya, jadi nggak ada sesuatu yang berlebihan, nggak ada sesuatu yang terkesan dipaksakan. Kamu biarkan mengalir seperti air, sesuai pada porsinya. Nah, jadi di saat kamu benar-benar bisa seimbang, maka impian dan harapanmu justru tidak akan terlalu tinggi. Kamu sesuaikan dengan kemampuanmu. Kamu sesuaikan dengan potensi yang kamu miliki. Dan kamu tetapkan, sesuaikan dengan batas limit kemampuanmu. Nah, inilah yang membuat kamu semakin bisa berkembang step by step. Semakin bisa merasakan kebahagiaan dan kenyamanan atas apapun yang kamu miliki. Ya, karena ada sebahagian orang di luar sana ya. Mereka ini memiliki ekspektasi yang tinggi, memiliki keinginan yang besar, sementara kemampuan mereka nol.
Sementara potensi yang mereka miliki belum apa-apa. Sehingga mereka melakukan segala cara mencari jalan instan. Alhasil mereka terpuruk lebih dalam dari apa yang mereka pikirkan. Nah, jadi inilah pentingnya keseimbangan di dalam kehidupan kita. Dan ini sudah kamu miliki. Makanya mereka yang dulu anggap kamu cupu, lugu, nggak bisa apa-apa, ternyata mereka tahu ya bahwa kamu adalah suhu, bahwa kamu adalah pejuang, bahwa kamu adalah perintis, bukannya pewaris. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi memang ya setiap manusia itu ada kalanya yang merasakan senang, bahagia, sedih, kecewa, ataupun yakin ataupun gak yakin. Nah, ini menggambarkan kegalauan. Ini menggambarkan kebingungan. Ya, kamu begitu memang benar-benar sempat berada dalam fase di mana kamu bisa bimbang, ya. Di mana kamu sangat gundah, di mana kamu sangat tertekan ya dari situasi yang di luar dari keinginan kamu, oke? Nah, tetapi inilah yang menunjukkan karakter dirimu yang semakin hari semakin kuat. Kenapa? Karena kamu bisa hempaskan, bisa lepaskan, ya. Pemikiran-pemikiran, prasangka-prasangka, kejadian di masa mendatang yang bisa membuat kamu frustasi, yang bisa membuat kamu bingung dan gundah gulana. Kamu ketepikan itu dulu. Karena apa? Karena kamu sudah bisa menganggap bahwa perubahan itu adalah bagian dari kehidupan. Jadi nggak akan ada kehidupan ini yang nggak akan berubah. Karena perubahan itu pasti terjadi. Nah, jadi kamu berusaha untuk menerima apa yang kamu dapatkan, untuk mengikhlaskan apa yang telah hilang, apa yang telah pergi di dalam hidupmu. Jadi pikiranmu benar-benar bisa kamu bebaskan dari pikiran-pikiran yang negatif, yang membuat kamu gundah, yang membuat kamu bingung, sehingga menghilangkan optimisme di dalam dirimu untuk menjadi pribadi yang baik. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, ini jelas ya kesuksesan, keberhasilan ya. Yang akan memang inilah yang akan kamu dapatkan begitu ya. Kenapa? Karena kamu benar-benar bisa berkembang, orangnya dinamis ya. Orangnya mampu melihat, menilai, menganalisa ya segala sesuatu, segala situasi, segala sikap orang-orang dengan sangat tepat, dengan sangat teliti. Nah, inilah yang membantu kamu untuk terus menanjak, terus berkembang, terus bisa mengepakkan sayapmu. Dan pada akhirnya kesuksesan, keberhasilan di dalam bidang-bidang kegiatanmu benar-benar akan kamu dapatkan di depan perjalananmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, ini mungkin ya perubahan situasi. Ya, ini juga masuk ke dalam kata dinamis. Ya, ada perubahan situasi yang semakin hari menjadi semakin baik, yang dulunya situasinya kacau, nggak nyaman, nggak tenang, akhirnya bisa kamu rubah menjadi situasi yang lebih nyaman, yang bisa lebih kamu kendalikan begitu ya. Karena apa? Karena kamu mampu menilai, memutuskan segala sesuatunya dengan keputusan-keputusan yang tepat. Jadi kapan kamu harus lanjut, kapan harus berhenti, siapa-siapa yang bisa kamu pakai, dan siapa-siapa yang nggak membawa keuntungan, yang nggak membawa manfaat baik untuk hidupmu, kamu bisa tetapkan dengan sangat baik. Sehingga hal inilah yang membuat situasi di dalam kehidupanmu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih bisa kamu kendalikan. Dan tentu dengan kita lebih tenang, lebih nyaman, maka hal-hal baik, ya, langkah, ide, dan gagasan lebih bisa kita cari, lebih baik, lebih memiliki fokus, ya, untuk kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Wheel of Fortune. Nah, jelas ini adalah keberkahan. Keberkahan, keberuntungan ya, kemudahan ya,
mulai berpihak kepada dirimu, dan kepada kehidupanmu, dan inilah yang akhirnya membawa perubahan besar yang sangat cepat terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, jadi pesan pentingnya adalah kita nggak boleh menganggap remeh seseorang, memandang rendah sesuatu, ya. Tentu segala sesuatunya ada manfaat, ada faedah, ada fungsinya masing-masing. Jadi tetaplah berbuat baik dengan siapapun, tetaplah perlakukan orang lain sama dan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan, maka inilah yang akan membawa berkah, inilah yang akan membawa kemajuan untuk kehidupan kita semua. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku. Dan semoga temanku Capricorn benar-benar akan menjadi seseorang yang berkualitas tinggi, yang paten banget di mata orang-orang, yang dulunya mereka anggap kamu cupu, lugu, nggak berguna, nggak bermanfaat. Akhirnya barulah mereka tahu bahwa kamu ternyata suhu, bahwa kamu adalah pemain yang sangat memiliki jam terbang yang tinggi. Dan pada akhirnya, kesuksesan dan keberhasilan akan semakin bisa kamu raih dan kamu hadirkan ke dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.